Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan Silalahi dari kelas Sistem Informasi 1 semester tua Sambuk 2021 dengan nomor induk mahasiswa 07 0221 2056. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah matriks dan transformasi linear. Pada video ini saya akan menjelaskan atau memberikan sebuah tutorial untuk mengerjakan soal latihan mengenai inverse matrix dengan metode OB. Sebelum menuju ke sana, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai definisi inverse matrix dan metode OB atau operasi baris elementer. Yang pertama, inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan atau inverse dari sebuah matriks, yang apabila matriks tersebut dikalikan inversenya akan menjadi matriks identitas. Inverse matrix dilambangkan dengan A1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada definisi OB atau operasi baris elementer. Operasi baris elementer atau OBE merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. OBE bisa digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear atau SPL. OBE menjadi dasar penyelesaian matriks menggunakan teknik eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dan Gauss-Seidel. Yang kedua, melakukan perkalian suatu baris dengan konstanta 0. Yang ketiga, melakukan penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta 0 dengan baris yang lain. Nah, ini ada salah satu contoh atau soal yang meminta untuk mencari inverse matrix dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Pada soal kali ini ada satu matriks A yang berisikan 4, min 2, 1, min 7, 4, min 2, 5, min 3, 2. Untuk menyelesaikannya, kita perlu bantuan matriks identitas di sebelahnya. Contohnya seperti ini. Yang sebelah kiri adalah matriks A, yang sebelah kanan adalah matriks identitas. Selanjutnya, proses penyelesaiannya kita harus memindahkan matriks identitas ke sebelah kiri. Cara memindahkannya ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, langkah 1. Pada langkah ini kita harus mengubah angka 4 pada baris pertama menjadi angka 1 dengan rumus B1 sama dengan 1/4 B1, yang artinya 1/4 dikali baris 1. Hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya pada baris 1 terdiri dari 1 minus 1/2, 1/4, 1/4, 0, 0. Pada baris kedua minus 7, 4, minus 2, 2, 0, 1, 0. Pada baris ketiga 5, minus 3, 2, 0, 0, dan 1. Langkah kedua, kita akan mengganti minus 7 pada baris kedua menjadi 0 dengan rumus B2 sama dengan 7B1 tambah B2, yang artinya 7 dikali baris 1 ditambah baris 2, yang hasilnya sebagai berikut. Pada baris 1, 1 minus 1/2, 1/4, 1/4, 0, 0. Pada baris kedua 0, 1/2, minus 1/4, 7/4, 1, 0. Pada baris ketiga ada 5, minus 3, 2, 0, 0, dan 1. Ini pada langkah ketiga kita akan mengganti angka 5 yang ada pada baris ketiga
dengan rumus B3 sama dengan minus 5 kali B1 tambah B3, dan memiliki hasil sebagai berikut. Hasilnya adalah pada vers pertama masih sama dengan langkah kedua sebelumnya, namun pada vers ketiganya berubah menjadi 0, minus 1/2, 3/4, minus 5/4, 0, dan 1. Pada langkah keempat kita akan mengubah pada baris keduanya dengan rumus B2 sama dengan 2B. B2 sama dengan 2 kali baris 2 yang hasilnya sebagai berikut. 1 pada baris 1, 1/2, 1/4, 1/4, 0, 0. Pada baris kedua 0, 1, min 1/2, 7/2, 1, 0. Pada baris ketiga minus 1/2, 3/4, 5/4, 0, dan 1. Perubahan yang terjadi di sini ada pada baris kedua kolom kedua, yaitu berubahnya 1/2 menjadi 1. Selanjutnya ada langkah kelima dengan rumus B1 sama dengan min B1 tambah B3. Pada langkah kali ini kita akan mengubah 1/2 yang ada pada baris pertama kolom kedua menjadi 0, yang hasilnya adalah sebagai berikut. Pada baris pertama ada min 1, 0, 2/4, min 3/2, 0, 1. Baris kedua 0, 1, min 1/2, 7/2, 1, 0. Baris ketiga 0, min 1/2, 3/4, min 5/4, 0, dan 1. Pada langkah ke-6 kita akan mengubah kembali pada baris ketiga dengan rumus B3 sama dengan 1/2 kali B2 plus B3. Hasilnya adalah min 1, 0, 2/4, min 3/2, 0, 1, 0, 1, min 1/2, 7/2, 1, 0, 0, 0, 1/2, 1/2, 1, 1. Perubahannya ada pada baris ketiga kolom kedua, yaitu minus 1/2 diganti menjadi 0. Selanjutnya ada langkah ke-7. Pada langkah ke-7 ini kita akan mengganti pada baris ketiga kolom ketiga yaitu 1/2, kita akan menggantinya menjadi 1 untuk melengkapi kembali menjadi matriks identitas, dan hasilnya adalah bab sebelumnya dengan rumus B3 sama dengan 2 kali B3. Hasilnya adalah pada baris ketiga berubah menjadi 0, 0, 1, 1, 2, 2. Selanjutnya pada langkah ke-8 kita akan merubah pada baris pertama dengan rumus min 2/4 kali B3 tambah B1, dan hasilnya adalah min 1, 0, 0, min 2, min 1, 0, 0, 1, min 1/2, 7/2, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Pada langkah ke-8 ini terjadi perubahan pada baris pertama kolom ketiga, yaitu 2/4 berubah menjadi 0. Pada langkah ke-9 kita akan merubah pada baris kedua kolom ketiga, yaitu minus 1/2 menjadi 0 dengan rumus B2 sama dengan 1/2 kali B3 plus B2, dengan hasilnya adalah
minus 1 0 0 minus 2 minus 1 0 0 1 0 4 3 1 0 0 1 1 2 2. Kita lihat perubahannya ada pada angka 0 berikut. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu merubah angka min 1 yang ada pada garis pertama kolom pertama menjadi 1 untuk melengkapi atau menuntaskan perubahan matriks A menjadi matriks identitas dengan merumus B1 sama dengan minus kali B1 dengan hasilnya sebagai berikut. Nah, hasilnya telah menjadi matriks identitas seperti pada awal tadi, yaitu 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Maka inverse matriks A dengan menggunakan metode OBE atau operasi baris elementer tersebut adalah 2 1 0 4 3 1 1 2 1. Berikut saya cantumkan hasil pekerjaan saya yang saya lakukan dengan secara manual atau tulis tangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang tepat atau kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.